Halo semuanya, selamat datang di channel Mas Yoga. Pada video kali ini, aku mau review jam tangan yang aku gunakan untuk setiap kegiatan olahraga aku ya teman-teman. Nah, untuk setiap kegiatan olahraga aku ditemani oleh jam dari Coros ya, tepatnya Coros Space Pro. Seperti ini teman-teman. Jadi, jam ini tuh udah aku pakai kurang lebih 1 tahun lebih ya teman-teman ya. Dimana dulu aku itu beli pada tanggal 5 Desember 2024. Jadi kalau misalnya kita hitung sampai per tanggal 25 Januari 2026 ini, kurang lebih aku udah ditemenin oleh jam ini tuh 1 tahun lebih 1 bulan ya teman-teman ya. Dan jujur, jam ini tuh menjadi gear olahraga yang paling worth it yang pernah aku beli selain sepatu. Kenapa? Karena jam ini tuh membantu aku banget dalam tracking kegiatan olahraga aku seperti lari, terus trail run maupun gym ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pendapat aku atau review aku mengenai jam Coros Space Pro ini, aku mau disclaimer dulu nih bahwa aku nggak disponsorin oleh brand Coros ini ya teman-teman. Jadi video ini tuh nggak disponsorin sama sekali oleh brand Coros ini. Jadi semua pendapat yang ada di video ini tuh pure murni berdasarkan dari yang aku rasain selama 1 tahun lebih ini menggunakan jam Coros Space Pro ya. Oke. Untuk reviewnya kita mulai dari apa sih yang akan kita dapatkan dari kita membeli Coros Space Pro ya. Apa saja sih yang ada di dalam box ini nih ketika kita beli Coros Space Pro. Yang pertama ya mungkin buku-buku garansi dan buku-buku panduan ya, yang belum tentu kita baca sebenarnya. Selanjutnya yang kedua itu kita mendapatkan kepala charger untuk jam itu sendiri ya teman-teman. Seperti ini. Jadi kepala chargernya dibungkus gitu ya, kasih tempat gitu. Nah seperti ini. Nah ini kepala charger untuk jam Corosnya ya teman-teman ya. Nih seperti ini. Nah yang mana kalian nanti bisa menghubungkan kabel Type C ke bagian sini ya, yang mana nanti baru bisa dialirkan ke jamnya melalui yang ini. Untuk posisinya, posisi portnya di jamnya itu ada di bagian bawah. Ini kalian bisa hubungkan seperti ini. Nanti kalian colok menggunakan kabel Type C, terus nanti hubungkan lagi kepala charger untuk dihubungkan ke stop kontak listrik kalian ya teman-teman. Nah, selain kita mendapatkan kepala charger ini, tentu saja kita akan mendapatkan jamnya ya teman-teman ya. Jam Coros Space Pro itu sendiri seperti ini. Tapi ketika kita membeli jam ini nanti di dalam boxnya itu kita belum mendapatkan pelindung ya atau anti gores untuk layar dari jam Coros Space Pro ini. Di sini saya sudah tambahkan, kurang lebih itu saya beli di Shopee ya, sekitar 20.000 untuk anti gores atau pelindung dari layar jam Coros Space Pro ini. Nah, ini adalah unit jamnya. Di sini saya ambil warna abu-abu. Yang bikin menarik adalah aksen warna merah yang ada pada jam ini teman-teman. Nah, membuat terlihat menurut saya ya ini tuh jadi lebih keren gitu. Tapi banyak juga yang nganggap jam ini tuh kayak jam mainan. Kenapa? Karena dari warnanya pertama, terus dari materialnya teman-teman. Materialnya ini didominasi oleh plastik untuk bagian jamnya ya. Bagian jamnya itu materialnya didominasi oleh plastik. Tapi bukan plastik yang sembarangan teman-teman atau yang murahan. Di sini plastiknya terasa solid ya, padat gitu. Nah, tidak seperti plastik murahan.
Dan justru ini menjadi kelebihan teman-teman, karena build materialnya yang terbuat dari plastik, bobot dari jam ini tuh menjadi ringan dibandingkan dengan jam-jam yang menggunakan bahan material besi seperti itu teman-teman. Ini tuh ringan, enak banget dipakai untuk kegiatan olahraga berlama-lama, berjam-jam. Ini tuh enak banget. Selanjutnya untuk bahan dari strapnya itu terbuat dari karet. Nah, untuk bagian strap ini tuh nyaman banget di kulit aku ya teman-teman. Dipakai lama dan berkeringat, nggak bikin gatel di tanganku gitu. Nah, soalnya aku tuh dulu pernah punya jam, nah dimana tuh strap jamnya itu bikin gatel kulit aku teman-teman. Jadi ketika dipakai lama atau dipakai secara berkeringat gitu, kulit aku tuh mengalami kayak gatel-gatel gitu, merah teman-teman. Tapi ketika aku menggunakan jam Coros Space Pro ini, alhamdulillahnya sejauh ini kulitku nyaman-nyaman aja, tidak terasa gatal ataupun yang lain-lainnya teman-teman. Pokoknya enak deh karet strap dari jam Coros Space Pro ini. Selanjutnya untuk daya tahan baterai ya. Untuk daya tahan baterai ini, jam ini tuh menurut klaim dari Corosnya itu, jam ini tuh mampu bertahan selama 20 hari dalam penggunaan daily use ya. Plus sleep tracking. Itu kurang lebih selama 20 hari. Kemudian apabila menggunakan full GPS tracking, jam ini tuh mampu bertahan kurang lebih selama 38 jam. Tapi kalau yang aku rasain ya, selama setahun lebih ini menggunakan jam Coros Space Pro ini, aku ngerasa tuh jam ini tuh jauh lebih awet dibandingkan dengan klaim yang sudah diberikan oleh Coros teman-teman. Kenapa? Karena biasanya aku tuh menggunakan jam ini dalam sehari itu baterainya berkurang kurang lebih 3% ya. Sehari itu 3%. Jadi kita tinggal bagi aja gitu, apabila misalnya aku charger sampai 100%, tinggal kita bagi 3 aja teman-teman. Kurang lebih sekitar berarti 30 harian lebih ya baru habis. Jadi aku tuh ngerasa jam ini tuh jauh lebih awet daya tahan baterainya dibandingkan klaim dari brand Coros itu tersendiri. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada teman-teman yang ngerasa beda, aku kurang tahu juga. Tapi yang aku rasain sih seperti itu, jam ini tuh jauh lebih awet dibandingkan klaim yang diberikan oleh Coros. Nah selanjutnya, jam ini juga seperti kayak sport watch lainnya yang support banyak banget tracking jenis olahraga ya. Kita buka dulu. Di sini ada banyak banget jenis-jenis olahraga yang mampu di tracking oleh jam ini teman-teman. Nah, selain fitur-fitur olahraga yang bisa di tracking, jam ini juga memiliki fitur-fitur tambahan. Contohnya di sini ada musik. Jadi karena memorinya yang cukup besar, jam ini tuh bisa menyimpan musik di dalam jamnya teman-teman, di internal jamnya. Jadi kita bisa mendengarkan musik lewat jamnya ini ya. Yang mana nanti jam ini tuh bisa kita hubungkan ke TWS kita ya, untuk kita bisa mendengarkan musik tersebut. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Di sini di jam ini tuh aku udah nyimpen beberapa lagu ya, bisa diputar terus aku dengerin menggunakan TWS. Ini asik banget ketika kita lari, kita sambil dengerin musik ya. Jadi tanpa perlu HP pun nggak usah takut gitu, tinggal bawa TWS, kita hubungkan ke jam ini, kita bisa dengerin musik ya teman-teman. Selanjutnya ada fitur lampu ya, atau senter seperti ini. Ngebantu banget dalam keadaan genting atau untuk menerangi daerah sekitar yang gelap gitu. Kalau kita misalnya nggak bawa handphone ataupun senter, jam ini tuh bisa, meskipun tidak begitu terang banget kayak senter gitu ya teman-teman, tapi ini tuh cukup ngebantu gitu. Media control, terus ada watch face ya, kita bisa ubah tampilan watch face dari jam ini.
Nah, untuk tampilan ini tuh kita bisa unduh di aplikasi Corosnya ya. Tampilannya unik-unik, seru-seru, bahkan kalau ada event-event lari, itu bisa kadang-kadang event itu tuh membuatkan watch face-nya ya. Salah satunya yaitu watch face yang aku pakai saat ini. Aku menggunakan watch face dari event Cixarogo La Ultra. Yang mana pada bulan Desember itu aku mengikuti event tersebut. Selanjutnya ada fitur wellness check untuk ngecek heart rate, terus oksigen, kadar oksigen, terus tingkat stres itu bisa dicek di wellness check. Kemudian ada pressure rate, oximeter, ada kompas ya. Kemudian, nah ini salah satu fitur yang menjadi nilai jual dari jam Coros Space Pro itu adalah offline map-nya teman-teman. Jadi jam ini tuh udah tersedia offline map-nya ya. Nah seperti ini peta offline. Ini tuh ngebantu banget untuk kita bisa tracking atau tahu di mana posisi kita ya lewat map offline ini. Ngebantu banget. Jadi misalnya kita ke daerah yang baru nih, kita lari misalnya kemana gitu, kita nggak tahu daerah, terus kita pengen tahu ke jalan mana, ini ngebantu banget teman-teman. Dan keren ya, pada map offline ini juga udah tertera nama jalannya ya. Nah, kalau dulu itu belum ada, tapi semenjak update firmware yang terbaru ini, nama-nama jalannya udah tersedia, dan ini ngebantu banget. Oke. Selanjutnya ada navigation. Ini navigation itu untuk memasukkan rute ya, membaca rute map yang telah kita masukkan ke dalam jam kita. Misalnya kita ikut event lari gitu, biasanya kan di share tuh rute map GPX-nya. Atau kita latihan trail run, biasanya kalau kita pengen ke suatu tempat yang belum kita ketahui, kita download dulu file GPX-nya, itu kita bisa masukin ke dalam jam kita dan kita bisa baca rutenya ya. Contohnya di sini misalnya kita mau ngebaca rute event lari Pocari Run ya. Kita pilih run, start route. Oke. Nah, nanti di sini dia tampil teman-teman rute dari larinya tuh seperti apa. Seperti ini ya. Kemudian di navigation juga, karena kita sudah memasukin file map GPX-nya, kita di sini juga disuguhi informasi tentang medan yang akan kita lalui ke depannya teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwa misalnya kita ada di posisi yang 1 km ini nih. Ke depan itu berarti kita akan turun, kemudian kita akan mendapatkan tanjakan gitu. Sehingga ini tuh ngebantu banget untuk mempersiapkan diri kita menghadapi medan-medan selanjutnya ke depannya itu seperti apa, untuk memanage tenaga kita, terus intake kalori ataupun elektrolit yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu ngebantu banget dengan ditampilkannya informasi medan yang akan kita lalui ke depannya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita finishkan saja. Oh ya, di sini juga kita setelah selesai beraktivitas, terutamanya untuk lari ya, kita bisa milih nih sepatu apa yang kita gunakan pas kita lagi olahraga saat itu ya. Nah ini juga jadi bisa memberikan tempat data untuk mengetahui sudah seberapa jauh sih penggunaan dari sepatu yang kita gunakan. Itu bisa teman-teman. Sekarang ini kalau kita sedang tidak olahraga, kita skip aja. Nah ini data-data yang ditampilin ya, kurang lebih seperti ini. Nanti kita bahas. Kemudian ada pin, ini buat menandain misalnya kita pengen nandain, wah di rute lari kita ada warung nih, kita bisa tandain nih di sini teman-teman, pin misalnya water kah, supplies kah, hazard kah, dan lain-lain seperti itu.
Selanjutnya ya seperti fitur-fitur tambahan lainnya ada alarm, time lapse, stopwatch, timer, metronom, kamera kontrol, dan lain-lain. Oke. Nah teman-teman, biasanya aku menggunakan jam ini tuh untuk keperluan lari ya. Lari baik di road maupun di trail run. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan kalau kita menggunakan jam ini untuk misalnya apa ya, aku lebih sering ke trail run sih. Kita pakai ke trail run ya misalnya. Kemudian kita pilih jadi misalnya kita ke menu ini terus kita pilih trail run. Oh ya, jam ini juga layarnya sudah OLED, kemudian sudah touchscreen ya teman-teman ya. Sudah touchscreen seperti itu. Ya. Oke. Sekarang kita pilih trail run. Kalau kalian mau berdasarkan maps file GPS yang udah kalian download, kalian bisa pilih navigation. Tapi kalau semisalnya enggak, ya udah kita pilih start aja. Start. Ini karena kita di dalam ruangan tertutup ya, sinyal GPS sulit karena rumahnya full beton. Ini kita stop aja nggak apa-apa, meskipun nanti file GPS-nya jadi ngaco. Nah, jam Core Space Pro ini dia menampilkan banyak sekali informasi ya teman-teman untuk ngebantu kita dalam kegiatan olahraga tersebut. Contohnya di sini ketika kita menggunakan jam ini untuk kegiatan olahraga, kita bisa setting nih informasi apa saja yang akan ditampilkan. Contohnya kalau untuk settingan saya di sini pada bagian selain map ya, pada bagian atas itu ada yang namanya heart rate, kemudian di sebelah sini ada jarak tempuh yang kita laluin sudah berapa kilo, kemudian elevasi saat ini kita itu ada di elevasi berapa gitu, ketinggian berapa gitu. Kemudian di sini ada elevasi gain ya, kita itu udah nanjak seberapa banyak atau berapa ratus meter, berapa ribu meter itu di sini. Kemudian di sini ada elevation loss, turunan yang kita laluin itu udah seberapa jauh, seberapa tinggi atau seberapa turun. Kemudian di sini ada graduasi atau derajat. Nah, kita tuh posisinya ada di berapa derajat sih, seberapa nanjak sih, itu bisa ke sini saya tampilkan. Kemudian ada pace. Nah, kita lari sejauh ini udah pace berapa di sini. Kemudian ini di bawah ini ada waktu activity kita udah seberapa lama di sini teman-teman. Jadi ini ngebantu banget untuk kita latihan ataupun ketika race ya, kita bisa tahu udah seberapa jauh, heart rate kita berapa, elevasi kita berapa. Jadi kita enak gitu memanage dan kalkulasi posisi kita untuk bisa sampai finish berapa persen gitu. Kemudian di sini juga time of day ya. Nah, tampilan-tampilan data ini pun bisa kita ubah-ubah teman. Isinya apa aja itu kita bisa sesuaikan, isinya mau apa aja. Nah, untuk menyesuaikannya itu nanti kalian bisa setting melalui aplikasi Coros yang ada di handphone teman masing-masing. Seperti itu teman-teman. Oke, ini kita udahin aja. Kita pause, kita finish. Nah, ini ringkasan data yang kita dapat ketika kita menggunakan jam Core Space Pro ini. Contohnya di sini untuk kegiatan trail run, training load-nya seberapa besar sih saat kita melakukan kegiatan tersebut, terus RP-nya, average pace-nya berapa, effort pace-nya berapa per kilometer nanti, max HR-nya, average HR-nya, heart rate-nya ada berapa. Di sini juga ditampilkan dalam grafik kita lebih banyak di zona berapa, zona 1, zona 2 ataupun yang lainnya. Average power, elevation gain, elevation loss, max cadence dan lain-lain. Nah, untuk lebih detailnya nanti kalian bisa lihat resultnya ya di aplikasi Coros kalian yang ada di HP kalian. Itu jauh lebih detail teman-teman. Nah, untuk lari di road itu sendiri kurang lebih sama ya.
kurang lebih sama informasinya kayak yang di traileran, tapi jauh lebih sedikit lebih simple. Cuman nanti ketika di aplikasinya sih kurang lebih sama ya. Ini saya kasih sedikit aja ya contoh tampilannya seperti apa. Nah, ini kalau saya untuk lari road itu tampilannya seperti ini teman-teman. Saya setting seperti ini untuk tampilan informasi datanya ya. Yang di atas itu heart rate ya, misalnya saya tempelkan jari saya ini. Nah, heart rate ini tuh grafik indikator warna untuk zona ya. 80 itu saya masukkan di zona 1, saya setting. Kemudian di sini ada pace, ini jaraknya ya, jarak yang udah ditempuh berapa, dan ini activity time. Ya ini sama lah kurang lebih. Tampilan ini tuh bisa banyak ya teman-teman, bisa kalian custom sesuai dengan keperluan teman-teman semuanya. Mau sedetail apa, sebanyak apa data yang ditampilin itu bisa. Slide-nya pun bisa dikurangin juga nih. Ini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Itu bisa kalian tambah atau kurangin gitu. Oke. Sudah. Nah, ini kita skip aja. Datanya kurang lebih sama ya. Untuk lebih detailnya nanti ada di HP, di aplikasi Coros yang ada di HP kalian teman-teman. Nah, selain penggunaan untuk olahraga lari, seperti yang saya sudah bilang juga, saya tuh sering banget nih menggunakan jam tangan ini tuh untuk keperluan kegiatan olahraga nge-gym ya. Ini tuh bisa juga digunakan untuk nge-gym ya teman-teman. Menunya di sini kita pilih more, kemudian di sini pilih strength ya. Nah, menu-menu ini pun bisa kalian atur teman-teman. Misalnya kalau strength nggak mau di dalam, itu bisa kalian atur nanti di aplikasi Corosnya. Kita taruh depan gitu biar lebih mudah ngejangkaunya, itu bisa. Di sini kita pilih strength. Nah, kita tampilin dulu untuk heart rate ya. Ini kita start. Nah, di sini ada pilihan nih bagian tubuh mana yang akan kita latih. Di sini ada whole body, itu seluruh badan, ada shoulder, chest, back, perut, core ya, legs atau hip, pantat atau paha, arms, tangan ya, itu bisa. Misalnya kita gunakan jam tangan ini untuk latihan bagian dada gitu, kita menggunakan bench press atau chest press mesin ya. Kita pilih chest, berarti kita mulai set 1, kita latihan nih olahraga. Nanti dia akan otomatis ngekon ya berapa repetisi yang sudah kita lakukan. Jika sudah, kita bisa klik nih bagian yang merah ini untuk menandakan kita pindah ke waktu istirahat. Nah, kita masuk nih ke waktu istirahat. Di sini nih waktu istirahatnya nih akan berjalan terus seberapa lama. Nah, pada bagian ini juga kita enaknya masih bisa custom nih. Misalnya ternyata secara realnya kita tuh ngangkat udah 12 repetisi, tapi jamnya tuh hanya ngebaca 10 atau bahkan lebih gitu, 15. Itu bisa kita ubah. Kita klik repetisi. Maaf. Kita ubah jadi misalnya 12. Nah, selain itu juga kita bisa masukin juga beban yang kita angkat nih. Kita ubah di sini dari 0 misalnya jadi berapa, 10 kilo. Oke, nah ini udah seperti ini teman-teman. Nanti kalau misalnya sudah selesai waktu istirahat kita, yaitu 60 sampai 90 detik gitu ya misalnya, untuk melanjutkan ke set kedua, itu kita klik yang merah lagi teman-teman, merah lagi, kita lanjut ke set 2, gerak lagi, otomatis ngekon, kita istirahat lagi. Nah ini kita ubah lagi misalnya jadi 12. Kemudian bebannya ternyata di set
kedua masih mampu nih, kita naikin beban kita jadi 15, kita atur lagi aja sih teman-teman, biar data nanti hasil resultnya itu datanya akurat ya teman-teman ya. Udah, kalau udah ternyata misalnya kita mau set ketiganya pindah bagian tubuh lain gitu kan, tadi kan udah chest ya, kita mau pindah ke bagian lain, bisa teman-teman, kita klik yang ini arlojinya, kita pilih next part ya. Misalnya kita selanjutnya mau tricep ya atau bicep, kita bisa pilih ini, kita mulai lagi dari set 1 lagi, olahraga lagi, bisa nggak tuh? Oke, terus di sini juga muncul ya heart rate-nya berapa. Sebentar. Nah, terus durasinya, waktu yang kita lakukan udah berapa lama. Oke. Kalau udah, kita misalnya udah selesai repetisi kita istirahat. Kita atur lagi misalnya. Jadi 12. Ini misalnya 10 kilo. Udah. Kalau udah, ya udah, misalnya kita mau selesai gitu, finish. Ya udah, kita klik ini. Kemudian kita ke pause, boleh. Kemudian kita pilih finish. Nah, nanti muncul nih result singkat ya, hasil singkat dari kegiatan exercise yang kita udah lakuin. Di sini kita total udah menghabisi sebanyak 3 set ya, dengan durasi waktu 3 menit ya, 3 menit 36 detik, heart rate rata-rata 83. Di sini juga nanti ada informasi training load kita berapa, aerobik kita aerobik inefficient berapa, itu muncul. Max HR-nya, average HR-nya berapa, ada di zona apa, terus ini total repetisi yang kita lakuin ya segini, dengan total seluruh angkatan ya. Jadi setiap repetisi itu dihitung, dijumlahin, udah habis berapa kilo di sini, 420. Kalori yang terbakar ada 16, activity time ya, total activity time ya. Terus ada recovery yang kita butuhkan setelah olahraga itu berapa. Ini cuman jadi apa ya, referensi aja sih. Aktualnya kita tetap harus lihat kondisi tubuh kita seperti apa untuk bisa latihan di sesi latihan selanjutnya itu seperti apa. Kemudian di bagian exercise ini muncul ini tabel gerakan apa saja yang sudah kita lakuin selama nge-gym tadi. Di sini ada ya laporan singkatnya, kita tadi chest 2 kali, kemudian ada legs atau hips sini, seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja sih review singkat aku untuk jam Coros Pace Pro ini. Sejauh ini aku seneng banget udah pakai jam ini, sangat ngebantu banget dalam kegiatan olahraga aku ini. Jujur yang kurangnya itu apa ya, karena bagusnya Coros itu setiap ada keluhan itu tuh mereka ngedenger dari konsumennya, sehingga nanti di update selanjutnya itu kekurangannya tersebut itu dibenerin gitu pada update selanjutnya. Contoh misalnya pas awal-awal aku beli itu jam Coros Pace Pro aku ini, untuk di bagian offline mapnya itu belum ada nama jalannya teman-teman, belum ada nama jalannya ataupun simbol-simbol sepertinya itu belum ada gitu. Tapi karena banyak pengguna yang memberikan masukan untuk menambahkan nama jalan dan poin-poin itu, sehingga di update selanjutnya pun jadi ditambahin gitu. Kemudian fitur selanjutnya juga pada bagian yang strength training tadi itu, di awal-awal pembelian ini tuh nggak ada tuh fitur custom ngerubah jumlah repetisi
ataupun jumlah angkatan itu tidak ada. Tapi di update-update selanjutnya Kores memberikan update untuk perubahan tersebut. Nah, sejauh ini aku seneng banget pakai jam ini, belum ada keresahan ya atau kekurangan yang berarti. Terlebih lagi jam ini tuh atau brand Coros ini itu untuk kegiatan trail run itu sangat sangat support gitu. Banyak sekali event-event trail run yang disponsorin oleh brand Coros ini. Jadi sangat optimal untuk kalian teman-teman yang ingin menggunakan jam Coros Pace Pro ini untuk kegiatan olahraga, salah satunya trail run. Meskipun ya untuk olahraga trail run tersendiri, brand Coros ini meluncur nih jam baru yang namanya Coros Nomad. Nah, itu sebenarnya kurang lebih sama kayak Coros Pace Pro ini, cuman lebih diteruntukin untuk trail run. Bedanya nggak jauh sih. Jam Coros Pace Pro ini pun masih mampu ya, sangat mumpuni untuk kegiatan trail run. Untuk yang Nomad bedanya dia daya tahan baterainya jauh lebih lama, kemudian ada mic internalnya di HP-nya, jadi kalian bisa memasukkan voice comment kalian ke jamnya itu. Selebihnya kurang lebih sama, tinggal kalian aja pilih yang mana gitu. Karena saya dulu belum ada Coros Nomad, cuman ada Coros Pace Pro ya, Coros Nomad belum lahir, jadi belum rilis gitu. Saya jadi belinya Coros Pace Pro teman-teman. Tapi sejauh ini dari secara desain ya, saya jauh lebih cocok ke Coros Pace Pro ini, karena yang Coros Nomad itu dari segi desain jauh lebih lebih kaku gitu. Saya kayaknya kurang cocok untuk desain yang Coros Nomad, jadi saya menggunakan Coros Pace Pro ini. So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang mungkin kalian bingung, pusing, ataupun sebagainya. Kalau ada masukan atau saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.